secara global itu mempengaruhi keberhasilan praktik pendidikan inklusi. Sedangkan literatur yang kedua, literatur abu-abu, itu pertanyaan utamanya adalah bagaimana realitas adaptasi pembelajaran dan tantangan guru di tingkat sekolah. Khususnya ini yang diteliti adalah SD Cahaya Bangsa Metro dalam melayani keberagaman siswa. Ini untuk strategi pengumpulan buktinya. Kalau yang literatur tinjauan sistematis itu menggunakan basis data akademik yang ketat untuk menjamin objektivitasnya. Kemudian kalau yang literatur abu-abu itu mencakup ada tesis, ada laporan evaluasi sekolah, dan ada artikel berita untuk mendapatkan konteks lapangan. Jadi antara literatur tinjauan sistematis dan literatur yang abu-abu itu pengumpulan buktinya berbeda. Kemudian yang ketiga, untuk penyaringan informasinya itu menyeleksi bukti berdasarkan kredibilitas atau tingkat keahlian dari penulis dan juga dari kebaruan data. Kita mendapatkan tugas itu maksimal 3 tahun ke belakang. Jadi kalau tahun 2025, 2024, 2025, 2026 itu yang kita pakai. Nah, ini evaluasi dari kualitas buktinya. Jadi kualitas dari bukti yang pertama, kalau buktinya itu dari literatur yang menggunakan systematic review, itu mempunyai kekuatan yang pertama, yang validitasnya tinggi. Bebas bias, maksudnya bebas bias itu tidak memihak, itu bersifat intinya tidak memihak, bebas bias. Kemudian sintesis dari banyak negara, jadi itu diakui oleh banyak negara. Tetapi keterbatasannya, terkadang yang literatur menggunakan systematic review itu terkadang terlalu teoritis untuk konteks di lokal tertentu. Sedangkan yang literatur yang kedua, evaluasi dari Ima Salamah itu kekuatan utamanya adalah itu literaturnya sangat relevan karena dia detail pada adaptasi kurikulum yang khusus. Sedangkan keterbatasannya itu hanya skalanya kecil, tidak dapat digeneralisasi secara luas. Kemudian kalau dari yang laporan dari UN Metro, ini kekuatan utamanya dia mengungkap persepsi guru yang sebenarnya di lapangan tentang pendidikan inklusif. Dan keterbatasannya itu literaturnya belum melalui proses review yang ketat. Itu untuk evaluasi dari kualitas buktinya. Kemudian ini untuk temuannya dari sistem literatur review. Dari literatur yang menggunakan tinjauan sistematis itu ditemukan bahwa kemampuan untuk memodifikasi materi itu merupakan kunci keberhasilan guru. Kemampuan untuk memodifikasi materi. Di sini guru membutuhkan keahlian dalam mendiferensiasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, ditemukan juga sikap positif, di mana keyakinan guru untuk mampu mengajar itu secara signifikan berkorelasi dengan kesuksesan inklusi di kelas. Jadi guru itu harus mempunyai keyakinan supaya bisa sukses di dalam kelas inklusi. Kemudian yang ketiga, ditemukan juga bahwa harus ada kolaborasi. Inklusi akan gagal jika guru itu bekerja sendiri. Jadi dibutuhkan kerjasama antara guru pendidikan inklusif dan guru reguler atau guru pendidikan khusus dan guru reguler. Itu temuan dalam literatur yang menggunakan tinjauan sistematis. Kemudian yang praktiknya di SD Cahaya Bangsa itu menurut penelitiannya Ima Salamah ditemukan bahwa guru itu sebenarnya telah melakukan modifikasi kurikulum dan juga telah menggunakan media konkret atau visual
untuk membantu pemahaman siswa. Kemudian ada juga dukungan dari kepala sekolah, ada dukungan dari orang tua, sehingga kolaborasi orang tua itu juga menjadi faktor kunci keberhasilan adaptasi, khususnya di kelas yang rendah. Maksudnya kelas rendah itu di SD. Nah, ini untuk tantangan guru di sekolah metro yang diteliti oleh siapa tadi ya? Salamah tadi ya. Itu 58% itu ada masalah persepsi, di mana data laporan dari PM Metro itu menunjukkan bahwa lebih dari setengah guru di Metro itu masih punya keyakinan bahwa AGK itu harus ditempatkan di sekolah luar biasa. Nah, itu menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan sekolah inklusif secara nasional dengan pemahaman praktis guru di lapangan. Nah, ini berarti ada kesenjangan antara teori dan realitas. Nah, ini untuk yang literatur yang tinjauan sistematis, di situ fokusnya pada penguatan keyakinan atau kepercayaan pada diri guru dan juga pelatihan teknologi yang adaptif untuk guru. Kemudian kalau realitanya di lapangan ada hambatan-hambatan, terutama hambatan utamanya adalah adanya keterbatasan waktu, juga kurangnya guru GPK, dan ada stigma ternyata bahwa AGK itu mengganggu proses belajar. Itu ada stigma seperti itu, kenyataan di lapangan seperti itu. Nah, dampaknya sekarang setelah kita itu menganalisis dua literatur, di mana literaturnya yang satu menggunakan sistematis review, kemudian yang satu menggunakan literatur abu-abu. Itu dampaknya yang pertama. Nah, ada proses perubahan secara sistematis. Yang pertama, modifikasi penilaian. Ada penekanan pada proses dan kemajuan individu. Jadi di sini penekanannya pada proses dan kemajuan individu, bukan dari nilai akhir yang absolut. Kemudian yang kedua, proses perubahannya yaitu penggunaan alat peraga fisik untuk mendukung keragaman gaya belajar murid. Yang ketiga, manajemen kelas, di mana guru itu harus bisa mengatur interaksi sosial antara siswa yang reguler dan inklusif secara proaktif. Ini untuk langkah pengembangan sekolahnya. Yang pertama, tentang pengajarannya, itu yang pertama mengubah paradigma guru tentang AGK dengan melalui sharing-sharing di komunitasnya. Kemudian yang kedua, kebijakan. Ini kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah daerah, juga kebijakan dari sekolah tentang penyediaan anggaran khusus untuk media adaptif dan GPK. Dan yang ketiga, adanya kolaborasi, membangun kemitraan baik dengan orang tua maupun dengan psikolog. Kemudian yang keempat, evaluasi. Jadi ada audit secara berkala, tentunya harus berbasis pada data-data bukti yang ada di lapangan. Demikian sedikit yang bisa saya sharingkan dengan teman-teman, yang terutama teman-teman ini kan juga mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak disabilitas. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Kalau nggak ada tadi cukup jelas ya. Sudah jelas. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu, teman-teman ini mau sharing dengan saya.